Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, karena kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar induksi matematika. Jadi, semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Dan sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita masuk di materi inti, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama 3.1, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan induksi matematika. Yang kedua 4.1, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini adalah setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan metode pembuktian dengan induksi matematika, menjelaskan prinsip induksi matematika, dan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di materi. Kita mulai dari pengertian induksi matematika. Mungkin ada di antara kalian yang belum mengetahui apa pengertian dari induksi matematika. Jadi, pengertian induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Prinsip induksi matematika, kita misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama, pernyataan bahwa PA bernilai benar. Yang kedua, pernyataan untuk sebarang bilangan asli K lebih besar atau sama dengan A. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli n lebih besar atau sama dengan A, sehingga Pn bernilai benar. Jadi ini prinsip induksi matematika yang perlu kalian ingat ya. Contohnya sebagai berikut. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2. Jawaban, kita ketahui pola bilangan ganjil positif adalah 2n kurang 1 untuk n bilangan asli. Dari sini kan jelas dikatakan bahwa bilangan ganjil positif ya. Jadi bilangan ganjil positif itu kan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi polanya kalau kita bentuk adalah 2n kurang 1, di mana n-nya itu bilangan asli. Jadi bilangan asli itu di sini adalah dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi itu salah satu contoh bilangan-bilangan asli. Karena di sini yang dikatakan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat, maka secara matematis kita bisa menulisnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Jadi kita akan tunjukkan ini nanti bernilai benar. Jadi kita misalkan terlebih dahulu dengan simbol Pn untuk membuat pernyataan dalam bentuk persamaan. Jadi kita bisa tulis persamaan Pn-nya sama dengan
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik seterusnya sampai dengan ditambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pn, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu dengan langkah dasar dan langkah induksi. Untuk langkah dasar, kita akan tunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Di sini kita misalkan N-nya sama dengan 1, sehingga kita peroleh Pn-nya sama dengan P1 sama dengan 1, yaitu 1 pangkat 2. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa P1 bernilai benar, karena kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Jadi langkah dasar sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu langkah induktif. Kita akan tunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar atau sama dengan 1, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Jadi kita misalkan bahwa PK diasumsikan bernilai benar untuk sembarang bilangan asli n sama dengan k yang lebih besar atau sama dengan 1. Yaitu PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Jadi nilai N yang tadi dibentuk yang semula yaitu 2N kurang 1, di sini N-nya kita ganti dengan K. Sehingga di sini setiap ada N kita ganti K jadi 2K kurang 1, kemudian tadi ini N kuadrat kita tulis menjadi K pangkat 2. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, maka PK tambah 1 juga bernilai benar, yaitu PK tambah 1 sama dengan 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K kurang 1 ditambah dalam kurung 2 dikali K tambah 1 dikurang 1, tutup kurung, sama dengan K tambah 1 pangkat 2 ya, dalam kurung. Jadi bedanya dengan yang pertama tadi, kalau untuk PK kan di sini berhentinya sampai dengan 2K kurang 1. Sementara di bentuk PK tambah 1, setelah 2K kurang 1 kita tambahkan lagi bentuk 2N kurang 1-nya, tetapi N-nya di sini kita substitusikan dengan K tambah 1. Jadi setiap ada N-nya kita ganti dengan K tambah 1, sehingga di sini kita tulis ditambah lagi ya, ini tambahannya dalam kurung 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Tadi kan di sini N pangkat 2, karena di sini N-nya K tambah 1, jadi kita ganti N-nya dengan K tambah 1, sehingga kita peroleh K tambah 1 pangkat 2. Lalu karena PK ini sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K kurang 1 sama dengan K pangkat 2 adalah pernyataan yang benar, maka dari ruas kiri untuk PK tambah 1 diperoleh bentuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 2K kurang 1 ditambah dalam kurung 2 kali K tambah 1 kurang 1. Jadi ini sama dengan ini ya, untuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K kurang 1. Ini kan tadi sama dengan PK. Tadi PK-nya kan sama dengan ini semua kan. Ya, jadi karena PK di sini sama dengan K kuadrat, jadi ini semua kita ganti dengan K kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan bentuk 2 kali K tambah 1 kurang 1. Hasilnya ini 2K tambah 2 kurang 1. Dari mana 2K? Jadi kita kalikan 2 dengan K. 2 kali K kan 2K. Kemudian 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian kurang 1. Jadi kita peroleh yang di dalam kurung ini. Lalu kita hitung yang bisa dihitung. 2 kurang 1 ini kan hasilnya 1. Jadi kita bisa buka kurungnya. Kita peroleh bentuk persamaan kuadrat
K pangkat 2 tambah 2 kali K tambah 1. Jadi ini sama dengan bentuk kuadrat dari K tambah 1. Karena kan K tambah 1 pangkat 2 ini hasilnya ini. K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi kedua ruas dari P K tambah 1 itu sama. Jadi kita sudah berhasil membuktikan pernyataan P K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Jadi PK tambah 1 ini bernilai benar. Sampai di sini kita sudah selesai melakukan langkah induktif. Karena kita sudah melakukan langkah dasar dan langkah induktif, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat untuk sebarang bilangan asli n yang lebih besar atau sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2 dengan n merupakan bilangan asli. Contoh yang kedua, buktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Cara penyelesaian, kita akan buktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli n lebih besar atau sama dengan 1, jadi ini bisa kita katakan bilangan asli n yang positif, yaitu yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga bentuk pernyataan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama sama dengan n dikali n tambah 1 per 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 ditambah 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah titik-titik sampai dengan seterusnya, ditambah n, sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Jadi ini bentuk matematisnya. Kita misalkan Pn adalah persamaan, sehingga Pn bisa kita tuliskan sama dengan 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah titik-titik, sampai dengan ditambah n, sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Selanjutnya kita akan lakukan pembuktian dengan dua tahap. Tahap yang pertama, langkah dasar. Kita akan tunjukkan bahwa P1 bernilai benar untuk n sama dengan 1. Maka ruas kiri P1 sama dengan 1. Dan ruas kanan P1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Jadi di sini kan n-nya sama dengan 1 ya. Bentuknya tadi kan n dikali n tambah 1 per 2. Jadi n-nya kita ganti 1 sehingga kita dapat bentuk ini. Lalu dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi P1 bernilai benar, sehingga langkah dasar ini selesai. Selanjutnya kita lakukan langkah yang kedua, yaitu langkah induktif. Akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar atau sama dengan 1, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Jadi kita awali dengan misalkan PK diasumsikan bernilai benar untuk sebarang bilangan asli n sama dengan k yang lebih besar atau sama dengan 1. Yaitu PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah K. Jadi sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Di sini kita tinggal mengganti N dengan K. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, maka P K tambah 1 juga bernilai benar. Yaitu P K tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K ditambah K tambah 1. Jadi di sini bentuk yang PK tambah 1 setelah K kita tambahkan K tambah 1 lagi ya. Sehingga sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 dalam kurung per 2. Jadi bentuk yang N kali N tambah 1 tadi, N-nya kita ganti saja dengan K tambah 1 seperti itu. Biar kalian mengerti kenapa bentuknya seperti ini.
atau ekuivalen dengan PK tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K ditambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Jadi K tambah 2-nya ini kan hasil penjumlahan dari K tambah 1 ditambah 1. Karena PK sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K sama dengan K dikali K tambah 1 per 2 adalah pernyataan yang benar, maka dari ruas kiri PK tambah 1 diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K ditambah K tambah 1 ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K ditambah K tambah 1, di mana yang di dalam kurung ini kan nilainya sama dengan PK, dan PK itu sendiri sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Jadi kita tuliskan sama dengan K dikali K tambah 1 per 2, kemudian kita tambahkan dengan K tambah 1. Selanjutnya kita samakan penyebut. K tambah 1 ini, supaya penyebutnya 2, maka pembilangnya kita kalikan dengan 2, yaitu K tambah 1-nya kalikan 2, supaya bernilai 1. 2 per 2 kan sama dengan 1. Setelah sama penyebutnya, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. K dikali K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah K. Kemudian 2 dikali K tambah 1 sama dengan 2K tambah 2. Jadi kita peroleh bentuknya sama dengan K pangkat 2 tambah K per 2 ditambah 2K tambah 2 per 2. Dari sini kita peroleh bentuk persamaan kuadrat sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Lalu ini bisa kita faktorkan, K kuadrat tambah 3K tambah 2, faktornya adalah K tambah 1 dan K tambah 2. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya, K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Kedua ruas dari PK tambah 1 sama, maka PK tambah 1 bernilai benar. Jadi kita sudah menemukannya bahwa K tambah 1 per K tambah 2 per 2. Makanya karena kita sudah dapat bentuk ini, kita simpulkan PK tambah 1-nya bernilai benar, sehingga langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif dipenuhi, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 untuk sebarang bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan 1. Jadi sekian siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang materi induksi matematika. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli N adalah bernilai benar untuk semua nilai N yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Yang kedua, prinsip induksi matematika, kita misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama, PA bernilai benar. Yang kedua, untuk sebarang bilangan asli K lebih besar atau sama dengan A, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sembarang bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan A, Pn bernilai benar. Jadi itulah rangkuman atau ringkasan dari materi ini. Dan sebagai bahan latihan di rumah, silakan kalian kerjakan soal latihan 1 ini. Nanti jawabannya silakan dikirim di link kumpul tugas yang ada pada Google Classroom. Cukup sekian siswa-siswi sekalian materi pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya.